106, Indonesia menguasai bola. Ada Beckham Putra menguasai bola tadi dia. Kembali di bawah bolanya. Ini jauh hari passing kepada siapa? Fajar. Fajar angkat bolanya. Tendangan yang sangat luar biasa. Spektakuler dari Fajar, begitu tenang dia. Dengan tenangnya dia mendapatkan kaki kiri untuk melakukan tendangan kaki kanan yang sangat kencang tadi. Kalau teman-teman lihat teknik tendangannya, kaki kirinya begitu rapat dengan bola. Powernya begitu kuat sehingga menghujam pojok gawang dari Thailand, teman-teman. Yo, what's up guys? Yo, what's up guys? Jumpa lagi bersama Lexi di channel Lexi Mewi. Ya begitu ya, emang ya suaranya Lexi Mewi itu emang kenceng. Mohon maaf ya, bawaan lahir soalnya. Hari ini kita akan bikin video reaction yang sangat spesial. Kenapa? Karena timnas sepak bola Indonesia U22 berhasil menjadi peraih medali emas di SEA Games 2023 dengan mengalahkan macannya Asia Tenggara Thailand, teman-teman. Ini merupakan kemenangan yang spesial. Kita tonton video penyerahan medalinya dulu ya. Supaya seru kita dengar lagu Indonesia Raya ya. Ini penyerahan medali, teman-teman. Yes, ada Pak Erick Thohir juga ya. Daraku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Tak berseru, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku. Luar biasa nih. Kalau kita mungkin Lexi belum pernah sih merasakan hal seperti ini ya, membawa nama Indonesia dan menjadi juara satu di antara bangsa-bangsa lain yang sangat-sangat hebat gitu ya. Pasti mereka bangga banget. Indra Syafri, lalu ada beberapa yang Lexi tahu itu jajaran pelatihnya itu ada Kurniawan Dwi Yulianto juga, ya, ada Yentu Mena juga kalau nggak salah ya. Bima Sakti ada nggak ya? Kayaknya waktu itu terlibat juga kalau nggak salah Lexi ya. Ini pemain-pemain yang luar biasa ya, terutama Marcelino ya Lexi. Wah, luar biasa ya Marcelino ya. Lexi pengen nanti Obama tuh kayak Marcelino dia main. Ya, ayo lebih jago dong ya harusnya ya. Bagas nih teman-teman ya, kemarin robek dia punya bibir karena mempertahankan Garuda di dada gitu. Yeay. Luar biasa. Ya teman-teman, jadi itu adalah penyerahan medali. Kita berhasil menjadi juara pertama atau perebut medali emas di ajang SEA Games 2023 di Kamboja ya. Jadi pertandingan final itu mempertemukan kita dengan macannya Asia Tenggara, yaitu Thailand ya. Ya bisa dibilang ini sesuatu yang spesial. Kenapa? Karena kita baru bisa mendapatkan medali emas ini setelah menunggu terlalu lama. 32 tahun, ini mirip-mirip kisah Messi kemarin di Piala Dunia, teman-teman. Walaupun skala levelnya berbeda, tapi bagi bangsa Indonesia, kemenangan tersebut menjadi peraih medali emas itu suatu hal yang sangat-sangat membanggakan. Oke, kali ini kita akan coba bikin reaction ya mengenai highlights pertandingan kemarin. Lexi udah cuplik sana cuplik sini video-videonya. Nanti kita lihat yang momen-momen pentingnya saja gitu ya, karena sangat luar biasa ya. Nanti ada mau Lexi sharing sedikit mengenai evaluasi mengenai gol-golnya, karena sangat menarik banget teman-teman. Jadi orang bilang sepak bola tuh rumit, sepak bola tuh kita nggak mungkin apa segala macam tuh, segalanya bisa terjadi di sepak bola gitu ya. Oke, kita akan coba mulai. Ini ya Lexi udah coba keluar dulu dari sini. Wait, mana dia? Ini kita keluarkan dulu ya teman-teman. Lexi coba puter. Tadi udah kita edit sih. Mana dia? Nah ini teman-teman ya, juara SEA Games 2023. Nah ini teman-teman, jadi video ini Lexi dapatkan dari YouTube juga, dari
channel YouTube Media Corp yang ada di Kamboja ya. Mungkin ini sebagai apa namanya ya, channel YouTube resminya SEA Games 2023. Karena terlalu panjang, Lexi potong-potong aja, ngambil momen-momen pentingnya aja. Jadi kalau teman-teman nanti mau lihat video yang fullnya bisa datang ke Media Corp-nya ya. Oke, kita akan mulai ya teman-teman. Ini Indonesia melawan Thailand. Ini musuh bebuyutan, bukanlah ya, saingan bebuyutan untuk SEA Games ya di Asia Tenggara itu ya. Kalau nggak Thailand, Indonesia, ada Vietnam juga sekarang. Nah ini starting line-up-nya ada Amiruddin, ada Komang, ada Rizky Ridho, ada Marcelino, ada Witan Sulaiman, ada Muhammad Ramadan, ada Muhammad Haikal, ada Muhammad Fajar, ada Muhammad Taufani, Alfeandra, dan Hernando. Sorry kalau Lexi nanti lupa-lupa namanya ya, tapi yang pasti beberapa Lexi tahu nama-namanya, ada seperti Marcelino, Rizky Ridho, Witan gitu ya. Siapa lagi? Beberapa lah, tapi kalau kayak Alfeandra itu Lexi nggak tahu, bahkan Hernando Lexi baru dengar ya. Lalu pelatihnya Coach Indra Syafri ya. Coach Indra Syafri terkenal sebagai coach yang berkecimpung dalam mengembangkan sepak bola muda ya. Karena Lexi itu pernah ketemu di IJSL waktu itu ya, mendengarkan beliau memberikan masukan kepada anak-anak peserta. Selain menjadi pemain sepak bola yang memiliki skill yang bagus, kita juga harus punya attitude yang bagus, makan makanan yang bergizi gitu ya, terus punya kecerdasan juga, harus pinter gitu. Ini itu Lexi ingat sekarang dan Lexi kasih tau ke Obama supaya dia bisa memenuhi itu semua ya. Siapa tahu suatu saat Obama bisa ikut membela tim nasional Indonesia ya. Ini pemain intinya teman-teman ya, 11 starting line-ups-nya. Nah ini pemain cadangannya ada Muhammad Adi Satrio, ada Ilham, ada Ananda, ada Beckham Putra, ada Jam. Lexi nggak terlalu tahu Jam itu siapa. Ada Muhammad Ferrari, Irfan, dan Titan gitu ya. Tadi ada siapa tadi pemain intinya tuh juga Lexi lupa tuh namanya, itu ada Alfeandra, Hernando ya. Ya itulah kira-kira teman-teman ya. Di sini tidak ada Arhan ya teman-teman, karena Arhan tidak bisa tampil di partai final ini karena dia terkena akumulasi kartu. Ya jadi sayang sekali, padahal Arhan merupakan salah satu pemain andalannya kita juga ya untuk bisa mengimbangi permainan Thailand sebenarnya. Ya, tapi ya kita harus mainkan apa yang ada. Ya, pertandingan dimulai. Thailand menguasai bola untuk pertamanya. Ya, dikuasai oleh Thailand bolanya. Lexi nggak akan berlama-lama, tadi potong aja di sini. Ini kondisi gol pertama untuk Indonesia yang diawali dari lemparan ke dalam dari El Frananda ya. Ya. Lalu di heading oleh Muhammad Ramadan, Sananta ya. Ramadan Sananta. Ya itu gol pertamanya Indonesia di partai final ini teman-teman. Jadi kemelut dari lemparan ke dalam. Jadi yang menjadi catatan di sini adalah kita melihat kejadian gol ini atau situasi gol ini bukan terjadi dari open play ya. Ini terjadi melalui skema lemparan ke dalam yang sering juga didapatkan oleh Indonesia di pertandingan tim nasional gitu ya. Nah, cuman yang menjadi catatan di sini adalah itulah indahnya sepak bola. Sepak bola kita pelajarin teori segala macam, tapi terkadang golnya itu datang dari proses-proses situasi seperti ini. Jadi ini membutuhkan konsentrasi dari semua pemain bertahan ya. Jika mendapatkan situasi seperti ini jangan anggap remeh, jangan sampai lengah ya, karena memang apapun bisa terjadi gitu ya, lemparan ke dalam tiba-tiba di heading mengenai kaki kita sehingga bolanya masuk ke dalam. Ya, ini keunggulan buat Indonesia, bisa dibilang keuntungan ya, karena ini di babak pertama kita udah unggul 1-0 dari Thailand ya. Di menit ke-20 teman-teman, cukup cepat ya. Nanti kita akan lihat siaran ulangannya yang lebih slow motion ya. Luar biasa ini lemparan ke dalam tadi dari El Frananda ya. Di heading oleh Muhammad Ramadan Sananta. Heading yang sangat bagus mengenai paha seperti dari pemain Thailand dan masuk ke gawang. Nah, ini situasi gol yang kedua teman-teman. Tendangan dari belakang oleh kapten kita Rizky. Itu menuju ke barisan pertahanan dan salah antisipasi teman-teman. Salah antisipasi dari backnya Thailand gitu ya. Dan ini sama mirip kejadiannya ya. Ini bukan gol yang terjadi karena open play dari kaki ke kaki, bukan, tapi long ball direct dari belakang tadi. Bukan spekulasi tendangan juga ke gawang,
tapi lebih kepada umpan ke depan saja. Kebetulan gagal diantisipasi, gagal diamankan oleh pemain Thailand. Padahal 2 orang loh itu, dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik sekali lagi oleh Sananta, Ramadan Sananta, ya. Ini luar biasa banget teman-teman. Jadi itulah gol-golnya itu bisa dibilang gol-gol yang tidak normal ya. Tapi apapun itu, ini menjadi gol yang sangat baik dan menjadi keuntungan buat timnas Indonesia. Sangat bahagia banget, kita jarang-jarang bisa unggul 2-0 di babak pertama dari Thailand, teman-teman. Susah itu. Ya. Sangat luar biasa ya teman-teman ya. Pemain Indonesia berusaha merayakan. Tuh, tendangan dari belakang menuju ke daerah pertahanan pemain Thailand. Ada 2 sebenarnya. Gagal ditendang tapi dapat dicuri oleh Ramadan Sananta dan bola menuju ke arah gawang. Kebetulan kiper terlalu di depan, teman-teman. Dia berada di garis kotak penalti paling atas, teman-teman. Tidak menyangka bola bisa dicuri seperti itu. Ya. Luar biasa. Di pertandingan selanjutkan kembali di babak yang kedua ini ya, di menit ke-45. Dan Thailand harus mengejar ketertinggalannya ya, karena babak kedua ini harus segera mereka mencetak gol. Tendangan sudut dari Thailand menuju kotak penalti dan sekali lagi gol buat Thailand. Nah, di sini Lexi yang menjadi catatan adalah ini kelihatan tim kita tuh nggak siap gitu ya. Mungkin udah kelelahan, nggak juga ya, karena masih babak yang awal babak kedua. Tapi memang konsentrasi ya, karena mungkin udah unggul 2-0 ngerasa jadi sedikit santai. Itu yang Lexi masih lihat di timnasnya kita. Mungkin nggak cuma di timnas ya, tapi di rata-rata di kita lah di Indonesia ya. Keunggulan 2-0 itu seperti udah diyakini bahwasanya kita bakal bisa menang pertandingan sehingga lengah. Ini lengah. Teman-teman bisa lihat nanti ya, tendangan sudutnya itu pemain kita semua tuh seakan tidak ada yang berusaha untuk menempel striker lawan dengan ketat gitu. Dan lompatannya juga tidak ada yang maksimal tingginya ya. Sementara pemainnya Thailand tuh tinggi banget loncatnya. Teman-teman lihat ya. Ini gol pertama dari pemain Thailand ya, yang membuat Thailand punya semangat baru lagi untuk mengejar ya, karena mereka tadinya udah mungkin putus asa ya, kena 2-0 ya. Tapi itulah hebatnya Thailand. Mereka memiliki fighting spirit yang kuat juga gitu. Nah, ini tenang sudutnya. Tuh, teman-teman lihat posisinya, itu kepala pemain Thailand tuh berdarab lebih tinggi daripada semua pemain Indonesia. Padahal ada 1, 2, 3, 4 pemain Indonesia yang mengawal pergerakan satu striker ini, teman-teman. Ya, jadi ini kelengahan kalau menurut Lexi ya. Jadi ya keuntungan lah buat Thailand dari posisi bola mati ya, tendangan sudut. Kalau misalnya dia tidak ada pengawalan sih nggak apa-apa. Itu ada 3 pemain dari Indonesia yang mengawal pergerakan satu orang striker ini. Tuh. Jadi kalau kata komentatornya tadi harusnya Bagas yang meng-cover dia ya. Ini tendangan terakhir ini yang sangat luar biasa. Kenapa? Ini udah detik-detik terakhir, teman-teman. Sebenarnya sudah bukan injury time lagi, udah lewat dari waktu yang seharusnya. Tapi karena ada pelanggaran, wasit masih memberikan kesempatan tendangan bebas untuk Thailand. Ya, jadi kalau misalnya ini bisa diamankan, Indonesia sudah dipastikan menjadi juara dengan kemenangan 2-1. Tapi teman-teman bisa lihat ini drama di akhir babak kedua gitu ya. Tendangan bebas dari Thailand yang dapat dimanfaatkan jadi gol. Tombol jauh. Dikontrol pakai heading, dikontrol lagi di kotak penalti, ditendang sama pemain Thailand. Ini ngeprank banget ini teman-teman ini. Ini benar-benar bikin situasi jadi panas ya, karena pemain Thailand merayakannya itu di depan gawang, di depan pemain cadangannya Indonesia. Nah, disinilah mulai terjadi tuh ribut-ribut tuh teman-teman. Nah, ini yang memalukan ya, Lexi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada keributan karena pemain Thailand memprovokasi pemain timnas Indonesia. Tapi ya Thailandnya salah sih menurut Lexi ya, dan Indonesia juga menanggapinya juga jadi serius gitu ya. Jadi keduanya terbawa emosi sehingga menghasilkan kartu merah tuh buat beberapa pemain yang membuat pertandingan ini menjadi drama final yang sangat menegangkan di SEA Games 2023 ya. Kembali ini gol dari Thailand. Kontrol headingnya sangat bagus sekali. Lalu bolanya dibawa ke dalam oleh pemain Thailand. Lalu ditendang sangat kencang, tidak dapat dihentikan oleh kiper Indonesia.
Ya. Akhirnya pertandingan dilanjutkan kembali di babak perpanjangan waktu ya dengan skor sama 2-2. Ini menit ke-90. Thailand menguasai bola. Lalu ini menit 90 detik 43 ya, saat terjadi kesalahan ya, ini pemain Thailand melakukan kesalahan passing ya. Oh, bukan kesalahan passing, dia salah kontrol. Salah untuk mengontrol bola sehingga direbut bolanya oleh Jauhari ya. Jauhari bisa mencuri bolanya dan mengangkat bola dan mengangkat dan mencetak gol ke gawang Thailand di menit ke-91 ini teman-teman. Ya. Jadi ini keunggulan buat kita, keuntungan buat kita karena ada kesalahan kontrol bola dari pemain Thailand yang membuat terjadi ribut lagi teman-teman. Kali ini pemain Indonesia merayakan terlalu berlebihan ke daerah Thailand, tapi Thailandnya bereaksi sangat brutal ya. Mereka memukul, mendorong, menyeret bahkan ya. Ini jadi isu besar juga sih. Tuh pemain Indonesia juga terpancing jadi mukul juga, kiper dari Thailand juga mukul. Sehingga apa? Sehingga di kejadian ini mengakibatkan keuntungan tambahan buat Indonesia. Kenapa? Karena kiper Thailand di kartu merah. Pemain kita juga ada di kartu merah. Tapi kiper utama di kartu merah itu menjadi kerugian yang sangat berat bagi Thailand. Dia terpaksa harus mengganti dengan kiper yang cadangan dan pemainnya salah satu harus dikeluarkan. Jadi ada beberapa pemain dia harus dikeluarkan gitu. Ya, jadi reaksi sangat menyayangkan sih kejadian ini ya. Kita Asia Tenggara tuh jeleknya ya ini. Yang perbedaan kita belum bisa disebut negara kawasan yang maju ya Asia Tenggara itu karena ya begini. Ya attitude pemain kita tuh masih perlu diperbaiki ya. Saya nggak bicara hanya Thailand aja ya, tapi kita semua lah. Ya kita harus mengakui bahwasanya kita masih lemah di sini ya. Tapi untungnya Indonesia nggak terpancing terlalu parah lah. Ya ini sekali lagi golnya dari Jauhari. Dia angkat bolanya tadi sangat-sangat bagus. Ini tendangan yang sangat mematikan teman-teman. Ini dead shot katanya. Buat Indonesia hampir dipastikan bisa menjuarai SEA Games ya. Ini buat Indonesia unggul menjadi berapa? 3-2 ya. Kembali pertandingan dimulai, Indonesia menguasai bola di menit ke-105 teman-teman. Ini menit ke-105 27. 106 Indonesia menguasai bola. Ada Beckham Putra menguasai bola tadi dia. Kembali di bawah bolanya. Ini Jauhari passing kepada siapa? Fajar angkat bolanya. Tendangan yang sangat luar biasa. Spektakuler dari Fajar, begitu tenang dia. Dengan tenangnya dia menempatkan kaki kiri untuk melakukan tendangan kaki kanan yang sangat kencang tadi. Kalau teman-teman lihat teknik tendangannya, kaki kirinya begitu rapat dengan bola. Powernya begitu kuat sehingga menghujam pojok gawang dari Thailand teman-teman. Fajar ini memiliki gol yang sangat banyak ya di SEA Games kali ini ya. Kalau nggak salah beberapa pertandingan dia berhasil mencetak gol teman-teman. Ya, nanti teman-teman kita saksikan lagi dalam slow motion ya. Dia kontrol bola dengan baik. Dia tendang langsung teman-teman. Ya, kalau teman perhatikan kaki kirinya, penempatan kaki kirinya sangat luar biasa. Tuh, teman-teman lihat kaki kirinya langsung di posisi shooting yang sangat kencang. Lalu badannya membungkuk dan tendangannya benar-benar pas dan tidak ketinggian. Menghujam pojok kiri dari penjaga gawang. Wah, itu. Keren ya teman-teman ya. Obama begitu dong. Indra Syafri sangat senang teman-teman ya. Nah ini gol terakhir Indonesia, skor udah 4-2. Misalkan ditutup, masih dapat diblok tadi. Lalu ada Beckham Putra mengirim bola dan dia melesakkan bola ke gawang. Ini udah end lah ya. Karena udah keunggulan 5-2 dengan kekurangan pemain Thailand ya. Kita unggul satu pemain. Udah bisa dipastikan Indonesia menjadi juara SEA Games 2023 ya. Di menit ke-120 pertandingan ini akhirnya dimenangkan oleh timnas Indonesia dengan skor akhir 5-2 ya. Nampak Beckham Putra nggak percaya dia. Akhirnya dia bisa mencetak gol sebagai pemain pengganti di pertandingan final ini ya teman-teman ya. Pemain Thailand juga nggak percaya mereka bisa kalah dari Indonesia karena selama ini mereka yang merajai ajang SEA Games ya. Kontrol yang sangat bagus, 2 kali kontrol dan dia melesakkan bola ke bawah ya, ke pojok kiri bawah dari Indonesia. Dan akhirnya selesai.
yang patut disyukuri antara officialnya kita salaman dengan officialnya Thailand ya. Mudah-mudahan tidak berkepanjangan ini kasus ini ya, tapi Lexi rasa sih ya udah kita sama-sama belajar lah. Ya, itu dia video reactionnya teman-teman ya. Jadi sekali lagi mana nih dia? Sebentar. Ya, jadi sekali lagi Lexi ucapkan selamat kepada timnas Indonesia U22 di bawah asuhan Coach Indra Syafri atas menjadi peraih medali emas di SEA Games 2023. Itu merupakan prestasi yang sangat luar biasa sekali ya, membawa kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi anak muda pesepak bola muda Indonesia yang ingin meniti karir di bidang sepak bola ya. Artinya mereka bisa melihat bahwasanya Indonesia itu bisa bersaing lah minimal di level Asia Tenggara. Dan kita yakin kok ke depannya kita masih banyak PR yang harus kita benahi ya. Karena sekali lagi yang saya katakan tadi, semua golnya itu terjadi dari proses-proses yang proses bola-bola yang bukan open play gitu, bukan dari strategi ya. Banyak kesempatan yang disia-siakan juga gitu ya. Jadi mungkin nanti tim Indonesia boleh kita euforia merayakan kemenangan, tapi juga harus ada evaluasi di dalamnya sehingga kita menjadi timnas yang lebih baik lagi ke depannya. Dan kita berharap timnas U22 ini akan bisa terus nantinya meraih prestasi di timnas senior dan sepak bola Indonesia bisa maju dan kita bisa menjuarai event-event yang lebih bergengsi, event-event yang lebih tinggi lagi levelnya. Dan siapa tahu kita bisa menjadi juara dunia suatu saat nanti. Sampai ketemu lagi di konten Lexi Mewi selanjutnya sih guys.